Berobat disertai dengan kecermatan. Apa yang harus kita lakukan saat berobat ke dokter? Untuk berusaha mencari tahu apa sebetulnya penyakit yang kita derita. Sebab kita yang lebih tahu apa yang dirasakan di tubuh kita saat ini. Apa yang sering kita dengar saat orang membahas tentang penyakit jantung? Pasti yang lebih sering kita dengar yaitu penyakit jantung kroner, yaitu di mana kondisi pembuluh darah jantung kita tersumbat oleh timbunan lemak, sehingga aliran darah ke jantung jadi terhambat. Namun tidak sering kita terlalu mendengar penyakit jantung yang disebabkan oleh gangguan irama, yaitu bisa kita sebut penyakit irama jantung atau aritmia. Di sini Mama Osi akan memberikan tips dan trik pengalaman pribadi yang dirasakan kemanfaatannya hingga saat ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan masukan untuk kita yang merasakan hal yang sama dengan Mama Osi. Karena penyakit irama jantung ini, walaupun kita sudah berusaha untuk memeriksakan ke dokter, belum tentu juga bisa langsung terdeteksi bahwa kita benar mempunyai penyakit irama jantung itu. Karena penyakit irama jantung ini tidak selalu bisa terdeteksi dengan pemeriksaan seperti pemeriksaan EKG, karena pemeriksaan EKG biasanya dilakukan dalam hitungan menit saja yang biasa kita alami jika kita memeriksakan diri ke dokter. Sehingga yang Mama Osi rasakan yaitu betul-betul pengalaman pribadi nih saat ini. Saat itu memeriksakan diri ke rumah sakit besar di Jakarta. Padahal penyakit irama jantung ini sering terjadi, gejalanya itu kadang timbul, kadang hilang. Untuk itu yang lebih tahu dari diri kita adalah ya itu kita, apa yang sedang kita rasakan di tubuh kita, yang diri kita seperti penyakit irama jantung ini ya. Intinya suatu penyakit tidak selalu bisa terdeteksi karena pemasangan alat tersebut dengan waktu yang terbatas. Ya, intinya seperti itu. Seperti EKG ini bisa kita terdeteksi penyakit irama jantung, tetapi karena pemasangannya terbatas ya, karena ada penyakit yang saat bisa dideteksi pada saat itu pula pada saat itu terdeteksi sehingga tidak penyakit tersebut uh, apa hanya tidak berjalan dengan maksimal karena pada saat jantung tidak merespon penyakitnya ya, alat sudah dilepas. Sehingga pasti dokter akan mengatakan bahwa kita tidak ada masalah dengan jantung kita. Itu terjadi dengan pengalaman Mama Osi, padahal sebetulnya ada penyakit tersebut namun tidak berusaha untuk mengobatinya. Kadang kita ya sudah kalau dokter sudah mengatakan seperti itu ya kan, tidak ada masalah dengan jantung kita. Coba kita bayangkan, penyakit jantung jika telat penanganannya, apalagi jika jantung ini yang mengakibatkan fatal ya, yaitu kematian akibat henti jantung. Nah, ini jangan sampai terjadi karena Anda tidak merespon perubahan yang Anda rasakan di tubuh kita. Dengan cara berusaha untuk terus mencari tahu, apalagi yang kita rasakan di bagian dada yang di situ terdapat organ-organ vital untuk keselamatan hidup kita. Karena kita kurang aware dengan respon perubahan yang kita rasakan di tubuh kita ya, dengan sinyal yang diberikan oleh organ tubuh kita tersebut. Sebab tubuh kita ya diri kita yang paling tahu. Walau dengan ahlinya sekalipun, karena kalanya alat pun tidak alat pun
tidak bisa mendeteksi karena saat alat bekerja pada saat itu pula gangguan yang kita rasakan, eee, gejalanya sedang tidak dirasakan, pada saat itu ya. Padahal gangguan jantung ini sebetulnya sudah memberikan sinyal ke tubuh kita, cuma kita kadang kurang peduli sehingga yang terjadi, penyakit tersebut sudah terlanjur akut sampai sampai banyak terjadi banyak nyawa yang tidak tertolong diakibatkan oleh penyakit ini. Seperti sudah, kita sering mendengar atau melihat ya beberapa artis meninggal tiba-tiba karena serangan jantung tersebut. Bukan karena kita yang kurang merespon tubuh kita saja, namun memang terkadang penyakit aritmia jantung ini pun banyak terjadi penderitanya tidak sedikit pun merasakan gejala apapun, tidak merasakan gejala apapun ya. Sehingga kadang ada kejadian yang kita hendak, tanpa sengaja ya kita ingin memeriksa diri ke dokter untuk kepentingan pekerjaan mungkin karena diharuskan untuk tes medical check up ya. Di situ tiba-tiba dokter mengatakan bahwa kita mengalami gangguan jantung, yaitu irama jantung atau aritmia tersebut. Karena memang gangguan yang dirasakan bermacam-macam, bisa detaknya terlalu cepat, bisa berdebar-debar yang dirasakan tidak nyaman di tubuh kita, kadang berdebar-debar, kadang, tidak, sulit ya, mendeteksinya. Justru yang tidak ada responnya ada ada yang tanpa respon sama sekali ya. Untuk itu gangguan irama jantung ini, tidak sepopuler dengan koroner dan gagal jantung. Namun ia mematikan, untuk itu kita harus berhati-hati jika kita tidak sedang melakukan, eee jika kita sedang tidak melakukan kegiatan apapun, tiba-tiba jantung kita terasa seperti tidak biasanya ya, yaitu berdebar atau detaknya tidak teratur. Ini harus diwaspadai utamanya. Lain halnya jika kita sedang emosi atau bekerja yang berlebih atau olahraga, pasti ada perubahan di denyut nadi kita ya. Normalnya ya 60/100, pada saat istirahat. Hati-hati pula jika kita merasa sesak napas lagi tidur, bisa jadi itu pun gangguan dari jantung. Untuk itu berhati-hatilah apalagi jika jantung bekerja lebih cepat dari 100 per menit ya, detak jantung ya. Cobalah untuk segera memeriksakan, kondisi jantung, Anda ke dokter, karena jika berdenyut lebih cepat akibatnya jantung sulit memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Sebaliknya jika jantung kita terlalu pelan pun tidak baik, akibatnya jantung berdebar seperti mau pingsan ya, seringkali dialami oleh kita-kita biasanya yang usia di atas 60 tahun. Eee, usia 60 tahun itu sudah lanjut ini sehingga jantungnya pun sudah hoak ya dengan usia seperti itu. Untuk itu Mama Osi ada tip dan trik nih pengalaman pribadi yang mengalami hal seperti ini hingga tuntas pengobatannya. Namun sebelumnya kalian jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe ya agar Mama Osi bisa terus buat konten-konten atau trik-trik ya, untuk kalian ya. Saat pertama Mama Osi memeriksakan gejala tidak nyaman di dada, terasa berdebar-debar, kadang seperti dangdutan ya, kadang normal saja seperti biasa. Eee, namun saat pemeriksaan dilakukan dengan EKG tersebut, saat itu kondisi jantung Mama Osi biasa-biasa saja, sedang tidak menunjukkan respon yang bermasalah. Karena pemeriksaan EKG tersebut hitungannya hanya menit saja, dokter mengatakan bahwa ibu katanya hasil pemeriksaan EKG tidak menunjukkan gejala jantung. Biasanya kadang kita jika sudah mendengar penjelasan dari dokter, memang benar adanya, kita sudah saja
merasa senang dengan hasil yang baik itu. Namun tidak demikian dengan respon yang Mama Osi terima, ya, yang Mama Osi terima. Mama Osi tidak mau menyerah apa yang dikatakan dokter yang memang sebetulnya tidak salah. Namun, saya merasa tidak puas dalam hal ini. Saya katakan ke dokter saat terjadi pemeriksaan EKG tersebut. Memang pada saat itu dada saya tidak sedang merasakan gejala apapun ya, eee, se Eee, "Apakah ada Dok?" Saya bertanya ke dokter, "Apakah ada alat yang bisa memonitor jantung saya bisa lebih lama atau lebih detail dari EKG tersebut?" Ya, dokter akhirnya mengatakan ada, yaitu echo. Saya potong dulu cerita ini ya sesaat. Untuk itu saya selalu berpesan di konten-konten sebelumnya ya, untuk kalian semua ya, bahwa pemeriksaan awal saat kita sakit, usahakan kita membayar dengan uang pribadi dulu ya, baru setelah dilanjutkan dengan selanjutnya setelah diketahui penyakit kita bisa dilanjutkan dengan BPJS ya. Silahkan tonton konten Mama Osi tentang berobat ke dokter yang salah, di situ ada penjelasannya ya. Saya lanjutkan ya ceritanya ya, saat dokter mengatakan ada pemeriksaan yang dinamakan EHU tersebut langsung, saya menyetujuinya untuk dilakukan pemeriksaan dengan yang disebut EHU tersebut. Saat itu dilakukan pemeriksaan, memang betul jauh lebih dari EKG, lebih lama ya, sebab pemeriksaan disertai dengan perangkat monitor. Dari perangkat, monitor itu pemeriksaannya pun sedikit jauh lebih lama dibandingkan dengan pemeriksaan EKG. Namun pada saat pemeriksaan itu pula jantung saya sedang tidak mengalami gangguan seperti yang sering saya keluhkan. Saat itu saya ada kecewa pada diri saya. Mengapa saat pemeriksaan tidak ada gejala seperti yang biasa sehari-hari sering saya rasakan beberapa hari terakhir. Namun saya tidak putus asa dengan keterangan dokter yang mengatakan benar adanya. Saya katakan pada dokter, "Dok, saya merasa kurang puas dengan diri saya saat ini." Namun dokter pun memang betul tidak ada kesalahan sama sekali menurut saya. Cuma saya ingin minta penjelasan dari dokter, apakah ada alat yang bisa dipasang ke tubuh saya yang bisa dipasang lebih lama dari EHU, apalagi dari EKG tersebut. Karena saya merasa ada yang sesuatu yang saya rasakan di tubuh saya, utamanya di dada yang tidak seperti hari-hari biasa saat saya, merasa sehat-sehat saja ya. Sebetulnya tidak enak, sama dokter ya, namun, eee, kegigihan saya ya, sehingga saya tidak memperdulikan perasaan ini. Eee, ya itu sebaiknya kalau kita, berobat ke dokter ya, apalagi dengan kita bayar dengan pribadi, uang pribadi dulu ya, ya sampai tuntas ya. Akhirnya pada saat itu dokter mengatakan ada alat namanya hoster ya. Jadi ada alatnya namanya hoster, cara kerjanya sama seperti EKG, atau echo ya. Ibu bisa menyewa alat ini selama 24 jam, dimulai dari pemasangan alat ini ke tubuh ibu. Singkat cerita, alat ini saya sewa selama 24 jam dibawa pulang dan, kita diharuskan melakukan kegiatan apapun yang sehari-hari biasa kita lakukan seperti saya. Menyapu, mencuci piring, olahraga, atau apapun pokoknya seperti kita kebiasaan sehari-hari lakukan saat alat ini tidak terpasang di tubuh kita. Kalau malam waktu tidur, ya tidur. Pokoknya apa-apa yang menjadi kebiasaan kita, ingat hoster ini tidak jadi apa-apa yang biasa kita lakukan, sehari-hari dalam kehidupan kita ya dilakukan. Sama pada saat, walaupun alat itu sedang dipasang di tubuh kita ya.
Sebagai, eee, info saja ya, jadi hoster ini tidak semahal yang kita bayangkan ya, tidak semahal yang kita bayangkan ya. Sewa alat ini dulu Mama Osi 15 tahun yang lalu nggak mahal ya, hitungannya, juta aja nggak sampai 5 juta ya. Namun jantung ini kan, memang hidup mati kita ya, organ yang paling penting di tubuh kita ya. Betul saja setelah 24 jam tersebut, alat terpasang di tubuh Mama Osi ya, saya setelah 24 jam dari terhitung mulai, alat itu dipasang, saya kembali ke rumah sakit, ternyata di situ saya terdeteksi mengalami gangguan irama jantung tersebut atau aritmia tersebut. Ya, jadi rupanya betul untuk itu kita adalah ya diri kita, penyakit kita, kita yang lebih tahu ya, apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu, eee eee, ke jika dokter mengatakan demikian, kalau seandainya kita merasa respon di tubuh kita atau ada keluhan di tubuh kita, kita harus berusaha mencari tahu ya, mencari tahu untuk apa yang terbaik untuk tubuh kita ya. Eee Irama jantung tersebut untuk menginikannya ya, untuk itu jika ada keluhan ya, irama jantung tersebut ya, berdebar, keringat dingin, rasanya tidak nyaman, ketika tidur suka sesak napas ya, eee, dada seperti ditekan, benda berat, sedang tidak melakukan apa-pun dada suka berdebar, tidak teratur, terkadang jantung, berhenti detaknya sesaat, untuk itu periksalah jantung Anda ke dokter. Bila perlu karena diagnosa mengalami gangguan ini pun bisa saja belum terjadi adanya keluhan, apalagi jika ada keluhan seperti salah satunya yang di atas tersebut ya. Segera periksa ke dokter, jangan sampai menunggu terjadi komplikasi. Jika sudah terjadi hal demikian seringkali, pengobatannya pun tidak bisa untuk kembali normal seperti sedia kala. Ingat jantung kita cuma satu loh, akan lebih baik jika kita mengetahui dari awal, jangan sampai ke dokter dalam kondisi kejang apalagi henti jantung ya. Berobat ke dokter, eee, pertama untuk mengetahui penyakit kita, usahakan pakai biaya sendiri dulu ya. Seperti konten Mama Osi berobat ke dokter yang salah, pelajarin seperti itu ya. Ya demikian dari Mama Osi, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa lagi, terima kasih.